ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala musannif nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. La yukhriju syahwata minal qalbi ila khawfun muz'idun aw syaqqun muqliqun. Tidak dapat mengeluarkan syahwat dari dalam hati kecuali rasa ketakutan yang menggetarkan atau rasa rindu yang menggelisahkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam makalahnya ini sangat benar-benar memperhatikan daripada musuh yang sebenar-benarnya musuh bagi kita, yaitu syahwat kita, hawa nafsu kita. Beliau mengatakan tidak akan mampu mengusir syahwat kita di dalam diri kita kecuali adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat hebat. Karena syahwat adalah penyakit yang hebat dan banyak sekali orang tertipu karena daripada tipuannya. Maka dari itu Al-Imam mengatakan tidak ada yang bisa mengusir atau mengendalikan nafsu kita, syahwat kita, kecuali ada rasa takut sama Allah yang amat sangat hebat atau rasa rindu yang amat sangat. Pilih kedua antara dua jalan ini. Dua jalan inilah yang bisa mengekang syahwat kita, yang bisa mengekang hawa nafsu kita. Kalau setan lebih belenggu sekarang, tapi kalau syahwat kita, hati-hati. Ini yang perlu kita perangi. Kalau bagi orang awam cukuplah ya setan dibelenggu hingga mereka bisa puasa, nggak bisa tahan makan dan minum. Tapi bagi orang-orang santri, fokusnya adalah bagaimana dia memerangi hawa nafsu dan syahwatnya sendiri. Hanya ada dua cara. Hati yang memiliki rasa takut sama Allah, yang ditimpa, yang ditempa, yang dibina, yang dilatih terus menerus dalam zikrullah, atau rasa rindu yang amat sangat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kerinduannya ini mengantarkan kepada mahabbatullah. Maka dari itu di dalam barang yang punah barakah ini, sekalipun kita belum mampu atau tidak mampu melaksanakan banyak amal ibadah, paling tidak janganlah sepi di dalam hati kita akan niat yang baik. Jangan pernah sepi di hati kita ada niat baik, sekalipun hanya niat baik. Innallaha ta'ala katabal hasanati wasayyi'an. Allah itu sudah mencatat kebaikan dan juga keburukan. Summa baina dzalik, kemudian di antara kedua hal ini sudah Allah bagi-bagi. Wa man hamamis hasanatin, siapa orang yang memiliki kebaikan, niat yang baik, falam ya'malha, biha, tapi dia tidak mampu melaksanakan daripada amal tersebut, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah, dia tetap dicatat oleh Ta'ala mendapatkan hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Sekalipun dia tidak mampu, dia baru pengen niat tar malam baca Quran, ternyata begitu lewat isya ngantuk ketiduran, nggak jadi, itu menjadi hasanatan kamilah. Bagaimana di bulan Ramadan ini? Ya. Wa in hama biha fa'amilha. Tapi kalau ketika dia memiliki niat yang baik lalu dia melakukan daripada niatan tersebut, katabahallahu indahu asyra hasanatan, Allah catat baginya 10 kebaikan, ila sabimi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat kebaikan.
illa ad'afin katsirah, sampai kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga yang hanya Allah saja yang tahu. Bayangkan, baru niat lalu kita amalkan, sama seperti tadi mungkin zuhur ada termalam tersore taklim, niat mau taklim, baru niat tuh, kalaupun kagak jadi hasanatan kamilah. Tapi kalau jadi Allah kasih kekuatan, taufik dan inayah, karunia dan rahmatnya hingga kita bisa ngaji, maka Allah ganjar itu dengan 10 kali lipat, 700 kali lipat sampai tak terhingga. Fa'an hama bisayyatin, tapi siapa orang yang mempunyai niat yang buruk, falam ya'mal habiha, tapi dia tidak jadi melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, tetap diberikan pahala kebaikan yang sempurna juga. Padahal keburukan tuh kagak jadi melakukan, dianggap kebaikan yang sempurna. Wa in hama biha fa'amilha, tapi kalau dia mempunyai amal yang buruk, niatan yang buruk, dikerjain juga, katabahallahu alaihi khati'atan wahidah, Allah hanya tulis satu. Bagaimana di bulan Ramadan ini ya, di bulan biasa aja kalau kita baru niat belum melakukan sudah sedemikian besar, ini bisa kita rasakan daripada luasnya karunia Allah, luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan wasilah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dengan hal-hal yang amat sangat sederhana. Begitu pula juga hadirin yang muka Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya yang ada di muka bumi, termasuk syahwat dan hawa nafsu kita, kecuali dia adalah hanya makhluk yang sifatnya lemah. Maka dari itu kita yang berakal, ya, ulil albabil ladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim, orang-orang yang berakal itu adalah orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, semua keadaan mengingat Allah. Ini adalah rangka supaya hatinya bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lisannya selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, setiap kita baca Al-Quran di bulan Ramadan ini sangat nikmatnya baca Al-Quran, tapi jangan lupa sebelum baca Al-Quran kita hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, karena pada saat itu kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kita berbuat baik dan kebaikan itu adalah hadiah dari Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, saat itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di hadapan kita. Jangan lupa kita baca salat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perasaan rindu dan cinta kepada kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan bulan puasa kita ini bulan puasa yang penuh barokah, ampunan. Dan Allah jadikan bulan puasa kita ini, Allah angkat semua musibah, wabah dari negeri kita. Allah mudahkan semua saudara-saudara kita yang saat ini sedang kesulitan. Allah sembuhkan semua saudara-saudara kita yang saat ini sedang menderita kesakitan. Tidak siapa-siapa kecuali kita saudara-saudaranya diberi kesempatan kelapangan kesehatan, yang harusnya mengerti dan mendoakan serta berbagi kepada saudara-saudara kita yang sedang susah, yang sedang kesulitan. Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang enggak banyak yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Gunakanlah setiap nafas dan waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin sekali bertemu. Saya sampai berdoa kepada ya Allah, saya teramat susah di negeri orang ini ya Allah. Saya pengen balik ke kampung halaman ya Allah, bertemu dengan kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saya pernah berdoa kayak begitu, saking beratnya. Makanya saya kalau ngeliat ada seseorang yang umroh, yang haji, bisa bicara ke makam Rasulullah, saya nggak tahan dengan saya kabur, saya kagak ngelihat, nggak kuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazida rabbana alhamdulillah kama yanbaghi zalawatil karim azim sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azimi qadri azamati zatikal aliyah fi kulli waqtin wa hina abada adada ma'alim tawzina ta'malim tawamil alimta anna sayyidina mulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sahibil taj wal mirat wal buraq al dafil bala wal waba wal maru al jismu mutahhar mu'attar munawwar manismu maftun marfun madun ala lahi qalam syamsud duha badit tujama Nuril Huda Misbahul Zalam Abil Qasim Sayyidul Qawnin Safis Qalin Abil Qasim Sayyidul Qawnin Safis Qalin Abil Qasim Sayyidul Arabi wal Ajam Nabil Haramin Mahbubin Darabil Masyriq wal Maghribin Faya ayuhal mustaqbilin nuri jamali sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli aful afiyah wal mu'afatat daima fitin wa dunya wal akhirah Allahumma fir lana dhunubana lillain wa hamu kama rabbayana segera Allahumma fa'anal bala wal ghala wal bala wal fahsya wal munkar wal baghi wa yusuyuh wa mukhtalifan wal mihana mudhahar minhu wa bata fi balina Indonesia khasa wa bulul muslimina amah bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah bil Fatihah.